Seorang pria kaya berhenti terpaku di lorong supermarket ketika melihat sesuatu yang belum pernah ia lakukan untuk anak-anaknya sendiri. Raka Pratama berdiri mematung saat menyaksikan kedua putra kembarnya, Raffi Pratama dan Dimas Pratama, tertawa riang di dalam troli belanja sementara Sari Wulandari dengan sabar menunjukkan kemasan-kemasan berwarna cerah di rak. Raka Pratama tak mampu mengalihkan pandangan dan merasakan tenggorokannya tercekat ketika melihat Sari Wulandari berjongkok sejajar dengan anak-anak itu lalu bertanya rasa biskuit apa yang mereka inginkan. Raffi Pratama menunjuk kemasan merah dan Dimas Pratama bertepuk tangan dengan gembira saat Sari Wulandari mengambilnya dan meletakkannya ke dalam troli sambil tersenyum lebar. Perempuan berusia 42 tahun itu mengenakan seragam hitam dengan list putih yang sama seperti saat membersihkan penthouse mereka di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun di lorong supermarket itu ia tampak sama sekali berbeda. Raka Pratama menyadari ia belum pernah melihat sorot mata seperti itu pada Sari Wulandari. Apalagi sentuhan lembutnya saat mengusap rambut anak-anak sambil menjelaskan bahwa biskuit coklat memang enak tetapi tidak boleh dimakan terlalu banyak. Kedua anak itu mengangguk setuju dan Sari Wulandari terkekeh pelan sebelum mendorong troli beberapa langkah dan berhenti di rak makaroni. Raka Pratama bersembunyi di balik tumpukan beras promo sambil terus mengamati tanpa memahami perasaan apa yang bergolak di dalam dadanya. "Tante Sari, hari ini aku mau makaroni keju," kata Raffi Pratama dengan suara kecil penuh semangat. "Kalau begitu kita ambil yang ini ya, yang bergambar penguin seperti yang kalian suka," jawab Sari Wulandari sambil mengambil 3 bungkus dan menunjukkannya pada kedua anak itu yang langsung tersenyum dan bertepuk tangan lagi. Dada Raka Pratama terasa sesak karena ia bahkan tidak tahu makaroni kesukaan anak-anaknya sendiri dan tak ingat kapan terakhir kali ia berbelanja bersama mereka. Atau melakukan hal sederhana seperti ini. Selama 3 tahun terakhir sejak Dewi Anindita, istrinya, pergi meninggalkan rumah hanya dengan 2 koper dan sepucuk surat singkat yang mengatakan ia tak sanggup lagi hidup sebagai istri dari pria yang menikahi pekerjaannya. Raka Pratama justru semakin tenggelam dalam bisnis dan menyerahkan anak-anak sepenuhnya kepada pengasuh dan para pekerja rumah. Ia berangkat pukul 6 pagi dan pulang pukul 10 malam ketika Raffi Pratama dan Dimas Pratama sudah tertidur. Akhir pekan pun ia habiskan terkunci di kantor mengurus perusahaan impor yang telah ia pimpin selama 15 tahun. Sari Wulandari biasanya datang membersihkan apartemen setiap Selasa dan Kamis dan Raka Pratama hampir tak pernah benar-benar menyapanya karena selalu terlalu sibuk untuk memperhatikan apapun yang terjadi di rumahnya sendiri. Namun kini berdiri di supermarket yang hanya berjarak 3 blok dari apartemen, semuanya terlihat jelas dengan cara yang menyakitkan. Sari Wulandari mendorong troli perlahan sambil berbincang dengan anak-anak tentang setiap barang yang diambilnya dan menjelaskan kegunaannya serta bagaimana ia akan memasaknya di rumah. Ia mengambil wortel dan menunjukkannya pada Dimas Pratama yang langsung cemberut lalu ia tertawa dan berkata akan membuat kue wortel dengan saus coklat yang pasti disukai. Raffi Pratama bertanya apakah mereka boleh membantu dan Sari Wulandari menjawab tentu saja serta mengatakan bahwa mereka berdua akan menjadi kepala dapur. Raka Pratama menyadari anak-anaknya begitu nyaman dengan perempuan yang selama ini ia bayar hanya untuk membersihkan rumah dan yang ternyata melakukan jauh lebih banyak tanpa sepengetahuannya. "Tante Sari, ayahku juga tidak suka wortel," kata Dimas Pratama tiba-tiba membuat Raka Pratama membeku di balik tumpukan beras. "Oh ya? Kalau begitu tante buat 2 kue. 1 coklat khusus untuk ayahmu," jawab Sari Wulandari dengan kesabaran tanpa batas. Mata Raka Pratama terasa panas dan ia menarik napas dalam-dalam berusaha memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sudah bertahun-tahun ia tidak menangis dan ia tak akan memulainya sekarang di tengah supermarket hanya karena percakapan tentang kue wortel. Ia memutuskan untuk mendekat dan baru saja hendak keluar dari balik tumpukan beras ketika ia mendengar Raffi Pratama mengajukan sebuah pertanyaan yang membuatnya berhenti seketika. "Tante Sari, kenapa ayahku tidak pernah ikut kami belanja?" Keheningan setelah itu hanya berlangsung 3 detik, tetapi bagi Raka Pratama terasa seperti keabadian. Sari Wulandari menghentikan troli lalu berjongkok di depan anak-anak itu sambil menggenggam tangan kecil mereka dengan kelembutan yang langsung dikenali Raka Pratama sebagai tulus dan nyata. "Ayah kalian bekerja sangat keras supaya semua kebutuhan kalian terpenuhi. Sayang, dia mencintai kalian lebih dari apapun di dunia ini. Hanya saja kadang orang dewasa terlalu sibuk sampai lupa menunjukkan cinta itu dengan cara yang benar," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. "Tapi ayah tidak pernah main dengan kami," kata Dimas Pratama dengan mata berkaca-kaca. "Tante tahu, malaikat kecilku, tapi menurut tante ayah kalian hanya perlu sedikit dorongan untuk ingat bahwa pekerjaan terpentingnya bukan di kantor, melainkan di sini bersama kalian berdua."
Kaki Raka Pratama terasa lemas hingga ia harus berpegangan pada rak beras agar tidak jatuh. Perempuan yang nyaris tidak ia kenal itu baru saja mengucapkan dalam beberapa kalimat semua hal yang selama bertahun-tahun berusaha diteriakkan Dewi Anindita dan yang tak pernah benar-benar ingin ia dengar. Sari Wulandari kembali mendorong troli menuju rak produk susu sementara Raffi Pratama dan Dimas Pratama berdiskusi tentang jenis keju apa yang mereka inginkan untuk makaroni. Raka Pratama mengikutinya dari kejauhan sambil memperhatikan setiap gerakan dan setiap kata yang terucap di antara mereka bertiga. Sari Wulandari memiliki kesabaran tak terbatas, menjawab semua pertanyaan anak-anak itu betapapun sederhananya. Dan selalu melibatkan mereka dalam setiap keputusan belanja. Ia mengambil yogur dan membiarkan masing-masing memilih rasa berbeda lalu menuju bagian buah, di mana ia mengajarkan cara memilih pisang matang dengan menekan kulitnya perlahan. Raka Pratama belum pernah mengajarkan hal-hal seperti itu kepada Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Dan ia menyadari bahwa sebenarnya ia tidak tahu caranya karena ia sendiri tidak pernah diajari. Ayahnya persis seperti dirinya, seorang pria yang terobsesi pada pekerjaan dan meninggal pada usia 58 tahun akibat serangan jantung di dalam kantor tanpa pernah melihat Raka Pratama bermain sepak bola di sekolah atau menghadiri acara Hari Ayah. Raka Pratama pernah bersumpah akan berbeda ketika Raffi Pratama dan Dimas Pratama lahir. Tetapi pada akhirnya ia justru menjadi salinan sempurna ayahnya dan mengulangi kesalahan yang berjanji tak akan ia lakukan. "Tante Sari, bolehkah aku pilih buah yang berbeda hari ini?" tanya Raffi Pratama sambil menunjuk mangga. "Tentu. Sayang, yang mana?" jawab Sari Wulandari sambil mengambil sebuah mangga dan menciumnya sebelum menunjukkannya. "Yang ini bagus, baunya manis." Raffi Pratama mencium dan tersenyum lalu Dimas Pratama ikut minta mencium. Keduanya tertawa ketika Sari Wulandari memasukkan 3 mangga ke dalam kantong plastik. Raka Pratama teringat bahwa kulkas di apartemen mereka selalu penuh buah segar tetapi ia tak pernah meluangkan waktu untuk mengajarkan anak-anak memilih atau menikmati aroma dan rasa masing-masing. Semua selalu menjadi tanggung jawab asisten rumah tangga atau pengasuh. Sementara ia hanya membayar tagihan di akhir bulan dan mengira itu sudah cukup untuk menjadi ayah yang baik. Sari Wulandari lalu menuju kasir dan mulai meletakkan barang-barang di atas ban berjalan sambil berbincang dengan anak-anak tentang menu masakan selama seminggu ke depan. Dan Raka Pratama menyadari bahwa ia tidak sekadar berbelanja untuk hari itu saja, melainkan merencanakan seluruh rangkaian makanan sambil melibatkan kedua anak kembar di setiap tahapnya. Petugas kasir tersenyum kepada Raffi Pratama dan Dimas Pratama sambil memuji bahwa mereka sangat sopan. Dan Sari Wulandari menjawab dengan bangga bahwa memang begitu karena mereka adalah asisten kecil terbaik yang pernah ia miliki. Raka Pratama merasakan tusukan cemburu bercampur malu karena perempuan itu menerima pujian atas perawatan anak-anaknya sementara ia sendiri bahkan tidak benar-benar mengetahui rutinitas dan selera putra-putranya. Sari Wulandari membayar belanjaan dengan uang yang diambil dari dompetnya dan Raka Pratama mengernyitkan dahi bertanya-tanya dari mana asal uang itu karena ia tidak pernah memberi tambahan apapun selain gaji bulanan. Jawabannya datang terlalu cepat dan terasa lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan karena Sari Wulandari ternyata menggunakan uangnya sendiri untuk membeli makanan dan merawat anak-anaknya. Raka Pratama menelan ludah dengan tenggorokan tercekat saat melihat Sari Wulandari mengambil kantong belanja lalu meminta anak-anak memegang masing-masing satu kantong kecil agar ikut membantu. Raffi Pratama dan Dimas Pratama menyambutnya dengan antusias dan keluar dari supermarket di sisi Sari Wulandari yang memegang kantong-kantong besar sambil berbincang tentang apa yang akan mereka lakukan setibanya di rumah. Raka Pratama menunggu beberapa detik lalu menyusul dari belakang dengan jarak aman agar tidak terlihat. Ia mengikuti dari trotoar dan melihat Sari Wulandari berhenti di halte bus lalu duduk di bangku bersama anak-anak. 1. Di setiap sisi, ia mengeluarkan botol air kecil dari tasnya dan memberikannya kepada masing-masing anak lalu membersihkan mulut mereka dengan tisu yang disimpan kembali ke dalam tas. Raka Pratama berdiri di seberang jalan bersembunyi di balik tiang sambil mengamati semuanya dengan dada yang semakin sesak. Bus tiba dan Sari Wulandari membantu anak-anak menaiki anak tangga yang tinggi lalu membayar ongkos bertiga dengan uang receh yang dihitungnya dengan hati-hati. Raka Pratama melihat Sari Wulandari mendudukkan anak-anak dekat jendela dan berdiri di samping mereka, melindungi keduanya dengan tubuhnya sambil memegang kantong belanja. Bus melaju dan Raka Pratama tertinggal sendirian di trotoar kosong dengan perasaan bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya.
Ia berlari kembali ke tempat mobilnya terparkir dan menyetir cepat menuju apartemen yang hanya berjarak 10 menit karena ia harus tiba lebih dulu dan memahami apa yang sebenarnya terjadi serta bagaimana situasi itu bisa sampai sejauh ini tanpa ia sadari. Raka Pratama memarkir mobil di garasi dan naik dengan lift pribadi sambil merasakan jantungnya berdegup tak beraturan. Ia masuk ke apartemen dan langsung menuju dapur di mana ia mendapati Maya Lestari, pengasuh anak-anak, duduk di meja sambil memainkan ponsel. Di mana Raffi Pratama dan Dimas Pratama? Tanyanya dengan suara lebih keras dari yang ia maksudkan. Oh Pak Raka Pratama, Sari Wulandari membawa mereka belanja. Dia selalu melakukan itu setiap hari Kamis. Jawab Maya Lestari tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Selalu melakukan itu? Apa maksudmu dengan selalu? Maya Lestari akhirnya menatapnya dengan wajah bingung seolah tak mengerti mengapa itu menjadi masalah. Setiap hari Kamis Sari Wulandari membawa anak-anak ikut saat belanja untuk akhir pekan. Mereka senang pergi bersamanya, dan Bapak mengizinkannya kan? Apa masalahnya? Dia menjaga mereka dengan sangat baik dan saya jadi bisa beristirahat sebentar. Raka Pratama merasakan amarah naik tetapi menahannya karena ia sadar kesalahan bukan pada pengasuh melainkan pada dirinya yang tak pernah benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Sudah berapa lama ini berlangsung? Sekitar 6 bulan, Pak. Sari Wulandari yang menyarankan karena anak-anak sering gelisah dan katanya keluar sebentar itu baik untuk mereka. Raka Pratama tidak menjawab lalu keluar dari dapur menuju ruang kerja dan mengunci diri. Berjalan mondar-mandir mencoba mencerna semuanya. Sari Wulandari telah merawat anak-anaknya selama 6 bulan menggunakan uang dan waktu pribadinya untuk memberi mereka apa yang tidak pernah ia berikan. Ia membawa anak-anak berjalan-jalan, mengajarkan hal-hal sederhana. Sehari-hari, berbicara dengan sabar, menunjukkan kasih sayang yang tulus, dan bahkan membela Raka Pratama ketika anak-anak mengeluhkan ketidakhadirannya. Perempuan yang digaji 1,5 UMR hanya untuk membersihkan rumah itu telah menjadi ibu dan ayah bagi Raffi Pratama dan Dimas Pratama jauh melebihi dirinya sendiri. Setengah jam kemudian Raka Pratama mendengar pintu apartemen terbuka dan suara-suara ceria memenuhi lorong. Ayo cuci tangan dulu sebelum mulai memasak, kata Sari Wulandari. Dengan nada penuh kasih yang sama seperti yang didengar Raka Pratama di supermarket, aku mau memecahkan telur, kata Raffi Pratama, dan aku mau mengaduk adonan, sambung Dimas Pratama, kalau begitu masing-masing punya tugas penting. Jawab Sari Wulandari sambil tertawa. Raka Pratama keluar dari ruang kerja dan melangkah pelan menuju dapur sambil menyiapkan apa yang akan ia katakan. Di ambang pintu ia melihat Sari Wulandari mengenakan celemek membantu anak-anak naik ke bangku kecil agar mencapai wastafel dan mencuci tangan dengan sabun. Ia bersenandung pelan saat menggosok tangan kecil mereka dan anak-anak tertawa mencoba membuat gelembung dari busa. Sari Wulandari, panggil Raka Pratama, membuat ketiganya menoleh bersamaan. Senyum di wajahnya langsung lenyap tergantikan oleh raut terkejut. Pak Raka Pratama, saya tidak tahu Bapak sudah di rumah. Katanya dengan suara bergetar. Kita perlu bicara, jawab Raka Pratama berusaha menjaga nada netral. Ayah, teriak Raffi Pratama. Dan Dimas Pratama serempak sambil melompat turun dari bangku dan berlari memeluknya. Raka Pratama berjongkok memeluk keduanya. Menghirup aroma sabun anak bercampur bau jalanan. Hai sayang-sayangku, bagaimana jalan-jalannya? Tanyanya, terkejut sendiri oleh lembutnya suaranya. Seru sekali. Ayah, kami memilih makaroni dan buah-buahan dan Tante Sari akan membuat kue wortel, kata Raffi Pratama antusias. Dan aku yang akan memecahkan telur, tambah Dimas Pratama. Hebat! Kalian selalu jalan-jalan dengan Tante Sari? Kedua anak itu mengangguk serempak dengan senyum lebar. Raka Pratama menatap Sari Wulandari yang berdiri pucat bersandar di wastafel. Nak, bagaimana kalau kalian nonton kartun dulu sementara ayah bicara dengan Tante Sari? Usulnya, tapi kami mau buat kue, protes Raffi Pratama. Nanti kita lanjutkan, ayah janji. Anak-anak berlari ke ruang tamu dan Raka Pratama menutup pintu dapur, tinggal berdua dengan Sari Wulandari yang tampak hampir pingsan. Pak Raka Pratama, saya bisa jelaskan, katanya dengan suara tertahan. Sudah berapa lama kamu mengurus anak-anakku di luar jam kerja? Tanya Raka Pratama sambil menyilangkan tangan. Sari Wulandari menunduk dan menarik napas dalam sebelum menjawab. 6 bulan? Dan kenapa kamu tidak pernah memberitahu? Karena Bapak hampir tidak pernah di rumah dan saat ada pun terlihat terlalu sibuk untuk mendengar apapun. Jawabannya lugas dan jujur, membuat Raka Pratama benar-benar terkejut. Kamu memakai uangmu sendiri untuk membeli makanan anak-anakku?
Iya, Pak. Kenapa? Sari Wulandari akhirnya menatapnya dan Raka Pratama melihat air mata menggenang di mata lelahnya. Kenapa seseorang harus melakukan itu, Pak Raka Pratama? Karena Raffi Pratama dan Dimas Pratama adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Bukan hanya rumah indah dan mainan mahal. Karena saya melihat mereka setiap hari menunggu Bapak pulang kerja dan selalu tertidur sebelum Bapak tiba. Karena mereka bertanya mengapa ayah mereka tidak menyukai mereka dan saya sudah tidak tahu lagi harus menjawab apa. Setiap kata menusuk dada Raka Pratama seperti pisau hingga ia harus menahan diri agar tidak berlutut di tempat itu. Mereka bertanya, "Apakah aku tidak menyukai mereka?" Tanyanya dengan suara parau. "Setiap minggu, Pak Raka Pratama, setiap minggu saya harus mengarang alasan berbeda untuk menjelaskan mengapa Bapak tidak makan malam bersama mereka. Tidak membacakan cerita sebelum tidur, tidak pernah datang ke rapat sekolah, tidak muncul di ulang tahun teman-teman mereka. Tidak tahu nama guru mereka, tidak mengenal teman-teman mereka, tidak tahu bahwa Raffi Pratama takut pada suara petir dan bahwa Dimas Pratama tidak bisa tidur." Tanpa lampu koridor menyala, kata Sari Wulandari, dan Raka Pratama merasakan air mata mengalir di wajahnya tanpa berusaha menahannya. "Aku tidak tahu semua itu," bisiknya. "Saya tahu Bapak tidak tahu, Pak Raka Pratama, dan itulah masalahnya. Bapak terlalu sibuk membangun sebuah imperium di luar sana sampai tidak sadar bahwa Bapak sedang kehilangan kerajaan Bapak di dalam sini." Sari Wulandari menyeka air matanya dengan punggung tangan lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Saya tidak melakukan ini untuk melangkahi Bapak atau mengambil tempat Bapak. Saya melakukannya karena ada yang harus melakukan itu dan karena saya terikat pada anak-anak itu dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak punya anak, Pak Raka Pratama. Saya tidak bisa memilikinya." Sehingga ketika ia mulai merawat Raffi Pratama dan Dimas Pratama rasanya seperti mendapat kesempatan kedua untuk menjadi seorang ibu, ia tahu itu tidak sepenuhnya benar dan bahwa ia telah melewati batas yang seharusnya tidak ia lewati. Tetapi ia tidak mampu berhenti. Setiap kali melihat wajah anak-anak itu bersinar saat ia datang. Setiap kali mereka memanggilnya Tante Sari dengan penuh kasih. Setiap kali mereka memintanya tinggal sedikit lebih lama. Keterikatannya semakin dalam. Raka Pratama bersandar ke dinding lalu meluncur duduk ke lantai dengan wajah tertutup kedua tangan. Sari Wulandari terdiam beberapa detik tanpa tahu harus berbuat apa lalu mendekat perlahan dan duduk di lantai di sampingnya. Dengan jarak yang penuh hormat, "Aku adalah ayah yang buruk," kata Raka Pratama dengan suara teredam di balik tangannya. "Bapak bukan ayah yang buruk, Bapak hanya tersesat di jalan," jawab Sari Wulandari lembut, dan Raka Pratama mengaku ayahnya dulu sama seperti dirinya. Meninggal tanpa pernah melihatnya bermain sepak bola. Ia bersumpah akan berbeda tetapi justru menjadi lebih buruk karena ia bahkan tidak punya alasan harus bekerja keras demi bertahan hidup. Ia punya cukup uang untuk tidak bekerja seumur hidup namun tetap memilih mengabaikan anak-anaknya. Sari Wulandari menegaskan bahwa masih ada waktu untuk berubah karena Raffi Pratama dan Dimas Pratama masih kecil dan masih menunggu setiap malam meski tahu ayah mereka tak akan pulang tepat waktu. Itu berarti mereka masih percaya. Namun jendela itu tidak akan terbuka selamanya dan suatu hari mereka akan berhenti menunggu. Dan saat itu terjadi semuanya akan terlambat. Raka Pratama mengangkat wajahnya dengan mata merah dan memandang Sari Wulandari. "Ajari aku," pintanya dengan kerendahan hati yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia meminta diajari menjadi ayah, diajari apa yang anak-anaknya suka dan tidak suka. Bagaimana berbicara dan bermain dengan mereka. Bagaimana membuat mereka merasa dicintai karena ia tidak tahu cara melakukan semua itu. Ia tidak pernah belajar dari ayahnya dan tidak pernah belajar sendiri. Tetapi ia ingin belajar sekarang sebelum terlambat, dan Sari Wulandari tersenyum untuk pertama kalinya sejak Raka Pratama masuk ke dapur. Senyum yang membawa harapan dan kelegaan, lalu bertanya apakah ia yakin karena menjadi ayah sejati tidaklah mudah. Menuntut waktu, kesabaran, dedikasi, menuntut kehadiran bahkan saat lelah dan saat ada 1000 hal lain yang terasa lebih penting. Dan Raka Pratama menjawab dengan pasti bahwa ia yakin. Mungkin ia tidak tahu apakah akan berhasil, tetapi ia harus mencoba. "Anak-anakku setidaknya pantas mendapatkan itu," kata Raka Pratama. Lalu Sari Wulandari berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit. "Kalau begitu kita mulai sekarang. Anak-anak sudah menunggu untuk membuat kue. Bagaimana kalau Bapak ke sana dan membuatnya bersama mereka?" "Tapi aku tidak tahu cara membuat kue," jawab Raka Pratama dengan kepanikan jelas di wajahnya. "Mereka juga tidak tahu, Pak Raka Pratama,"
Justru itu yang membuatnya sempurna. Kalian akan belajar bersama, mengotori dapur bersama, tertawa bersama, dan pada akhirnya melakukan sesuatu bersama. Tidak masalah kuenya enak atau tidak. Yang penting adalah waktu yang kalian habiskan bersama saat membuatnya. Raka Pratama mengangguk sambil mengusap wajahnya berusaha menenangkan diri. Dan kamu akan tetap di sini membantu, kan? Saya akan tetap di dapur, tapi yang membuat kue adalah bapak dan anak-anak. Saya hanya memberi arahan. Tokoh utama cerita ini mulai sekarang adalah bapak, Pak Raka Pratama. Saya ada untuk membantu. Tetapi saya tidak akan melakukan semuanya sendirian lagi. Sudah saatnya bapak mengambil tempat yang memang selalu menjadi milik bapak. Raka Pratama menarik napas panjang lalu membuka pintu dapur dan melangkah menuju ruang tamu tempat Raffi Pratama dan Dimas Pratama menonton kartun sambil rebahan di sofa. Ketika melihat ayah mereka berdiri di ambang pintu, kedua anak itu menatap dengan campuran rasa penasaran dan terkejut. Nak, siapa yang mau membuat kue bersama ayah? Raffi Pratama dan Dimas Pratama meloncat dari sofa bersamaan dengan mata membelalak karena bahagia. Serius? Ayah? Ayah mau membuat kue bersama kami? Tanya Raffi Pratama dengan suara penuh harap dan ragu. Serius? Kita akan membuat kue wortel terbaik yang pernah ada di rumah ini. Jawab Raka Pratama merasakan jantungnya berdegup kencang ketika kedua anak itu berlari memeluk kakinya. Dimas Pratama menatap ke atas dengan mata coklat yang sama seperti ibunya dan bertanya pelan seolah takut. Jawabannya tidak. Ayah akan tetap di sini bersama kami sampai selesai. Raka Pratama berlutut di depan mereka dan menggenggam pipi kecil itu dengan tangan besarnya yang kasar karena bertahun-tahun menandatangani dokumen. Ayah akan di sini bersama kalian, bukan hanya sampai kuenya selesai, tetapi juga untuk memakannya nanti. Makan malam bersama, memandikan kalian, membacakan cerita sebelum tidur. Ayah akan bersama kalian selama kalian mau. Air mata mengalir di wajah Raffi Pratama dan Dimas Pratama saat Raka Pratama memeluk mereka begitu erat hingga hampir terjatuh. Sari Wulandari menyaksikan dari pintu dapur dengan tangan di dada dan mata berkilau oleh emosi. Setelah pelukan itu berakhir, anak-anak masing-masing menggenggam satu tangan ayah mereka dan menariknya ke dapur sambil berceloteh bersemangat tentang bagaimana membuat kue itu besar dan lezat. Raka Pratama masuk ke dapur dan Sari Wulandari sudah menata semua bahan di atas meja marmer putih. Wortel, telur, tepung, gula, minyak, baking powder, dan bubuk coklat tersusun rapi dalam mangkuk dan wadah. Di sampingnya tergantung 3 celemek di sandaran kursi. Pertama kita pakai celemek dulu, kata Sari Wulandari sambil mengambil yang paling kecil dan mengikatkannya di pinggang Dimas Pratama. Raffi Pratama berjinjit agar celemeknya diikat. Lalu Sari Wulandari mengambil celemek terbesar dan menyerahkannya kepada Raka Pratama yang menatap kain itu seolah benda asing. Bapak belum pernah memakai celemek? Tanyanya sambil menahan senyum. Belum pernah? Aku belum pernah memasak apapun seumur hidup. Jawab Raka Pratama jujur. Kalau begitu hari ini akan menjadi yang pertama dari banyak yang akan datang. Silakan membelakangi saya supaya saya ikatkan. Raka Pratama menuruti dan merasakan tangan Sari Wulandari mengikat celemek di punggungnya. Dan selama 1 detik ia merasa benar-benar konyol berdiri di sana dengan celemek bermotif bunga yang kemungkinan milik juru masak. Tetapi ketika ia berbalik dan melihat Raffi Pratama serta Dimas Pratama menatapnya dengan senyum sangat lebar, ia menyadari bahwa betapapun konyol penampilannya, momen itu sepadan dengan rasa malu apapun. Sekarang kita cuci wortelnya, kata Sari Wulandari sambil menyerahkan 3 wortel kepada masing-masing anak. Pak Raka Pratama, bapak yang ajarkan mereka cara mencuci yang benar. Digosok sampai bersih. Raka Pratama mengambil wortel-wortel itu dan membawa anak-anak ke wastafel, membantu mereka naik ke bangku kecil. Ia membuka keran dan menaruh wortel di bawah air sambil menunjukkan kepada Raffi Pratama dan Dimas Pratama cara menggosoknya dengan tangan. Kedua anak itu meniru dan dalam hitungan detik air memercik ke segala arah, membasahi celemek Raka Pratama dan membuat mereka bertiga tertawa. Hati-hati jangan terlalu boros air, kata Raka Pratama mencoba terdengar seperti ayah yang bertanggung jawab. Boleh boros sedikit, ayah? Itu bagian dari kesenangan, kata Dimas Pratama dengan kebijaksanaan yang tak tampak seperti anak berusia 4 tahun. Raka Pratama tersenyum dan membiarkan mereka bermain air sebentar sebelum menutup keran dan mengeringkan wortel dengan lap dapur. Sari Wulandari memberi isyarat agar wortel dikupas, dan Raka Pratama mengambil pengupas dengan hati-hati lalu menunjukkan gerakan lambat dan aman agar tidak terluka. Raffi Pratama ingin mencoba dan Raka Pratama menggenggam tangan kecilnya.
Memandu gerakan itu dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasakan ikatan yang selama ini hanya ia bayangkan ada antara ayah dan anak. Lihat, ayah, aku bisa, kata Raffi Pratama dengan bangga setelah berhasil mengupas wortel pertama. Bisa sekali, jagoanku. Sekarang kita kupas yang lain, jawab Raka Pratama dengan suara bergetar oleh emosi. Setelah semua wortel terkupas, Sari Wulandari meminta Raka Pratama memotongnya kecil-kecil dan memasukkannya ke blender. Raka Pratama mengambil pisau dan mulai memotong perlahan karena sudah begitu lama ia tidak memegang pisau untuk memasak sampai-sampai ia hampir lupa caranya. Potongan-potongan itu berukuran tidak sama. Tetapi Raffi Pratama dan Dimas Pratama justru sangat menyukainya dan dengan antusias memasukkan potongan-potongan itu ke dalam blender. Sekarang kita masukkan telur, minyak, dan gula bersama wortel, jelas Sari Wulandari. Dimas Pratama, tadi kamu bilang mau memecahkan telur, kan? Dimas Pratama mengangguk. Lalu Sari Wulandari mengambil sebuah telur dan menunjukkan cara memecahkannya di tepi mangkuk dengan lembut. Dimas Pratama mengambil telur kedua dan memukulnya terlalu keras hingga telur itu pecah di tangannya. Kuning dan putih telur berceceran di seluruh meja. Raka Pratama refleks ingin menegur tetapi berhenti saat melihat wajah Dimas Pratama mengeras karena takut dimarahi. Tidak apa-apa, nak, bisa terjadi, kita bersihkan dan coba lagi, katanya, terkejut sendiri. Oleh kesabaran dalam suaranya, Sari Wulandari membersihkan tangan Dimas Pratama dan meja lalu memberikan telur lain untuk dicoba. Kali ini Raka Pratama memegang tangan anak itu dan bersama-sama mereka memecahkan telur dengan benar hingga jatuh ke dalam blender. Dimas Pratama tersenyum lega dan Raffi Pratama bertepuk tangan merayakan. Setelah semua bahan cair masuk ke blender, Sari Wulandari menyuruh Raka Pratama menutup dan menyalakannya. Suara keras membuat anak-anak menutup telinga. Tetapi mereka terpesona melihat semuanya bercampur menjadi adonan oranye cerah. Sekarang kita tuang adonan ini ke mangkuk besar dan tambahkan tepung serta baking powder, kata Sari Wulandari sambil menyerahkan mangkuk besar kepada Raka Pratama. Raka Pratama menuang adonan dari blender dan percikan oranye memercik ke celemeknya dan ke wajah Raffi Pratama yang tertawa sambil mengusapnya dengan tangan. Sari Wulandari menakar tepung lalu menyerahkannya kepada Raffi Pratama untuk dituangkan ke dalam mangkuk. Kemudian menakar baking powder dan memberikannya kepada Dimas Pratama. Sekarang ada yang harus mengaduk semuanya sampai adonannya halus, kata Sari Wulandari sambil menyerahkan sendok kayu besar kepada Raka Pratama. Pak Raka Pratama, Bapak akan butuh tenaga untuk ini. Raka Pratama mulai mengaduk dan segera menyadari bahwa itu jauh lebih sulit daripada yang terlihat karena adonannya kental dan berat. Raffi Pratama dan Dimas Pratama meminta ikut membantu. Lalu Raka Pratama menurunkan sendok. Agar masing-masing bisa memegangnya bersama-sama, bertiganya mengaduk sambil tertawa ketika tepung muncrat keluar mangkuk dan mengotori meja dapur. Sudah mulai halus. Ayah, lihat, kata Dimas Pratama sambil menunjuk adonan yang memang mulai bertekstur rata. Sudah sempurna, kalian asisten yang hebat, kata Raka Pratama dan ia melihat mata anak-anak itu berbinar karena pujian. Sari Wulandari mengolesi loyang besar dengan mentega dan tepung. Lalu Raka Pratama menuangkan adonan ke dalamnya dengan bantuan anak-anak yang bersikeras mengeruk sisa adonan dari mangkuk dengan sendok dan menjilati jari mereka setelahnya. Sekarang kita masukkan ke oven dan tunggu 40 menit, kata Sari Wulandari sambil memasukkan loyang ke oven yang sudah dipanaskan. Sambil menunggu kuenya matang kita bisa membuat saus coklat. Siapa yang mau membantu? Aku, teriak Raffi Pratama dan Dimas Pratama bersamaan sambil meloncat kegirangan. Sari Wulandari menyiapkan bubuk coklat, susu, dan mentega lalu mengajarkan Raka Pratama cara melelehkannya di panci dengan api kecil sambil terus diaduk. Raffi Pratama bertugas memegang kotak coklat sementara Raka Pratama memasukkan sendokan demi sendokan ke panci dan Dimas Pratama bertugas memberitahu ketika campuran mulai mendidih. Mereka bertiga berdiri mengelilingi kompor bekerja sebagai satu tim. Sambil mengobrol tentang hal-hal acak yang belum pernah Raka Pratama bicarakan dengan anak-anaknya, ia mengetahui bahwa Raffi Pratama ingin menjadi astronot ketika besar nanti dan bahwa Dimas Pratama ingin menjadi dokter hewan karena sangat menyukai anjing meski belum pernah memilikinya. Kita boleh punya anjing, ayah? Tanya Dimas Pratama dengan mata penuh harap. Raka Pratama hampir menjawab tidak secara refleks karena anjing merepotkan dan membuat rumah kotor. Tetapi ia berhenti dan berpikir. Sejenak sebelum berbicara, tahu tidak? Sepertinya anjing akan sangat menyenangkan untuk keluarga kita. Kita bisa pergi ke penampungan hewan akhir pekan ini dan memilih satu bersama-sama. Bagaimana?
Raffi Pratama dan Dimas Pratama berteriak kegirangan begitu keras hingga Sari Wulandari harus meminta mereka mengecilkan suara agar tidak membangunkan tetangga. Kedua anak itu memeluk kaki Raka Pratama sambil melompat-lompat dan berbicara bersemangat tentang nama anjing itu nanti, warnanya, dan ukuran yang mereka inginkan. Raka Pratama merasakan dadanya menghangat oleh kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Saus coklat pun selesai dan Sari Wulandari mematikan api sambil meminta agar dibiarkan agak dingin. Aroma kue yang sedang dipanggang memenuhi dapur dan Raka Pratama menyadari bahwa bau itu lebih nikmat daripada parfum mahal atau hidangan restoran bintang 5 manapun. Itu adalah aroma rumah, keluarga, dan momen-momen yang telah ia lewatkan selama bertahun-tahun namun kini punya kesempatan untuk diraih kembali. Timer oven berbunyi dan Sari Wulandari membukanya lalu mengeluarkan kue yang tampak cantik dan keemasan. Raffi Pratama dan Dimas Pratama bertepuk tangan dan Raka Pratama merasakan kebanggaan luar biasa seolah baru saja menutup kesepakatan terbesar dalam hidupnya. Kita harus menunggu sampai dingin sebelum memberi saus coklat supaya tidak meleleh. Jelas Sari Wulandari, sambil menunggu bagaimana kalau kalian menata meja makan? Kita akan makan malam bersama? Tanya Raffi Pratama terkejut. Ya, hari ini dan setiap hari mulai sekarang, jawab Raka Pratama dengan mantap. Anak-anak berlari ke ruang makan dan mulai menata meja dengan piring, gelas, dan alat makan di tempatnya masing-masing. Sementara Raka Pratama mengamati dan membantu ketika mereka tidak bisa meraih sesuatu. Dan untuk pertama kalinya Raka Pratama menyadari betapa besar dan kosongnya rumah itu. Ia membeli penthouse seluas 500 meter persegi dengan keyakinan bahwa ia membutuhkan ruang sebesar itu untuk mengesankan klien dan mitra bisnis. Tetapi ia tak pernah berhenti untuk berpikir bahwa ruang kosong tidak berarti apa-apa jika tidak ada orang yang mengisinya dengan cinta dan kehidupan. Sari Wulandari menyiapkan makan malam sederhana berupa nasi hangat, sayur, ayam panggang, dan lalapan. Namun bagi Raka Pratama hidangan itu terasa sebagai makanan terbaik di dunia karena dibuat dengan penuh kasih dan karena untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ia makan bersama anak-anaknya. Mereka duduk di meja makan dan Raffi Pratama serta Dimas Pratama mulai bercerita kepada ayah mereka tentang kejadian-kejadian di sekolah selama seminggu. Raka Pratama mengetahui bahwa Raffi Pratama sempat bertengkar dengan seorang teman karena anak itu berkata bahwa ia tidak punya ibu dan bahwa Dimas Pratama mendapatkan nilai sempurna dalam ujian matematika. Ia juga mengetahui bahwa keduanya memiliki sahabat bernama Bagas yang tinggal di gedung sebelah dan bahwa mereka sangat suka bermain petak umpet di taman bermain. Ia mengetahui bahwa Raffi Pratama tidak menyukai brokoli tetapi sangat menyukai wortel. Dan bahwa Dimas Pratama tidak suka daging merah tetapi sangat menyukai ayam. Ia menemukan ratusan detail kecil tentang kehidupan anak-anaknya sendiri yang telah ia lewatkan karena terlalu sibuk dan mengira membangun imperium lebih penting daripada membangun keluarga. Ayah, mulai sekarang ayah akan selalu makan malam bersama kami? Tanya Dimas Pratama di tengah makan. Setiap kali ayah bisa, sayang, dan di hari-hari ketika ayah harus bekerja sampai malam, ayah akan pulang lebih pagi untuk sarapan bersama kalian. Kita akan menemukan cara agar bisa lebih sering bersama. Ayah janji. Jawab Raka Pratama. Ayah juga akan datang ke rapat sekolah? Tanya Raffi Pratama. Ayah akan datang ke semuanya. Memangnya kapan rapat berikutnya? Minggu depan hari Selasa. Jawab Sari Wulandari yang duduk di ujung meja. Kalau begitu sudah dicatat, ayah akan ada di sana, kata Raka Pratama sambil mengambil ponsel dan menuliskannya di agenda. Setelah makan malam mereka kembali ke dapur dan kue sudah cukup dingin untuk diberi saus. Raka Pratama menuangkan coklat leleh di atasnya dan menggunakan spatula untuk meratakannya sementara Raffi Pratama dan Dimas Pratama memberi instruksi tentang bagaimana agar terlihat lebih cantik. Hasil akhirnya memang tidak sempurna tetapi terlihat sangat menggugah selera. Sari Wulandari memotong 4 potong dan menyajikannya di piring kecil lalu mereka berempat duduk di meja dapur untuk mencicipi. Hitungan 3 kita gigit bersama, kata Raka Pratama. 1, 2, 3. Keempatnya menggigit bersamaan dan Raffi Pratama serta Dimas Pratama mengeluarkan suara puas dengan mulut penuh. Kuenya lembut, lezat, dan manisnya pas. Ini kue terbaik yang pernah aku makan seumur hidup, kata Raffi Pratama. Dengan coklat di ujung hidungnya. Karena kita membuatnya dengan cinta. Nak, semua yang dibuat dengan cinta rasanya selalu lebih enak, kata Raka Pratama sambil menghapus coklat di hidung anaknya dengan tisu. Setelah makan kue Raka Pratama memandikan anak-anak untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan menyadari bahwa itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan karena mereka tidak bisa diam dan membuat kekacauan besar dengan busa sampo.
tetapi pada saat yang sama terasa menyenangkan dan hangat. Dengan cara yang belum pernah ia rasakan, ia mengeringkan tubuh mereka, mengenakan piyama, dan menyikat gigi sambil mendengar keluhan bahwa pasta gigi terasa pedas dan mereka ingin yang rasa stroberi. Lalu ia mengantar mereka ke kamar dan membaringkan masing-masing di tempat tidur mereka. "Ayah, ayah mau membacakan cerita untuk kami?" tanya Dimas Pratama sambil memegang buku bergambar. "Tentu saja. Cerita yang mana?" "Yang ini, tentang astronot yang pergi ke bulan," kata Raffi Pratama sambil menunjuk buku di tangan saudaranya. Raka Pratama duduk di tepi tempat tidur dan mulai membacakan cerita dengan suara berbeda untuk setiap tokoh, membiarkan anak-anak tertawa dan menyela dengan pertanyaan di tengah bacaan. Ketika cerita selesai mata mereka sudah berat oleh kantuk meski masih berusaha terjaga. "Ayah, ayah akan ada di sini saat kami bangun besok?" tanya Raffi Pratama sambil menguap. "Ayah akan ada di sini. Ayah akan menyiapkan sarapan untuk kalian dan setelah itu kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama." "Kalian ingin melakukan apa?" tanya Raka Pratama. "Pergi ke taman," jawab Dimas Pratama. "Kalau begitu besok kita ke taman. Sekarang tidurlah karena besok akan jadi hari yang panjang." Raka Pratama mengecup dahi masing-masing anak lalu mematikan lampu. Hanya menyisakan lampu kecil di koridor seperti yang Sari Wulandari ajarkan karena Dimas Pratama menyukainya. Ia berdiri di ambang pintu memandangi keduanya terlelap dan merasakan kedamaian yang tak pernah ia tahu ada. Sari Wulandari sedang merapikan mainan yang berserakan di ruang tamu ketika Raka Pratama keluar dari kamar. Ia menatapnya dan tersenyum melihat raut puas di wajahnya. "Bagaimana malam pertama menjadi ayah yang benar-benar hadir?" tanyanya. "Malam terbaik dalam hidup saya," jawab Raka Pratama dengan jujur, "dan ini baru permulaan, Pak Raka Pratama. Masih banyak yang harus dipelajari dan banyak momen yang perlu dikejar kembali. Tetapi Bapak sudah mengambil langkah pertama dan itu selalu yang tersulit." Raka Pratama lalu berkata dengan serius, "Sari Wulandari, saya perlu membicarakan sesuatu yang penting." Sambil duduk di sofa dan memintanya duduk juga. "Silakan, Pak. Saya ingin kamu tetap bekerja di sini. Tetapi bukan lagi sebagai petugas kebersihan. Saya ingin kamu menjadi pengasuh resmi Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Saya akan melipat gandakan gajimu menjadi 3 kali lipat. Dan kamu akan libur di akhir pekan karena itulah waktu saya bersama mereka. Selama hari kerja kamu akan tetap merawat mereka seperti yang sudah kamu lakukan. Tetapi sekarang secara resmi dan diakui. Bagaimana menurutmu?" Sari Wulandari terdiam beberapa detik mencerna tawaran itu lalu air mata mulai mengalir di wajahnya. "Pak Raka Pratama, saya tidak tahu harus berkata apa. Katakan terima. Katakan kamu akan tetap di sini merawat anak-anakku dan mengajarkanku menjadi ayah yang lebih baik. Katakan kamu akan menjadi bagian resmi dari keluarga ini karena itulah dirimu sebenarnya." Saya terima dengan sepenuh hati, Pak Raka Pratama, ucap Sari Wulandari terisak penuh emosi. Raka Pratama berdiri dan memeluknya dengan cara yang belum pernah ia lakukan pada karyawan manapun karena ia sadar perempuan itu bukan sekadar pekerja, ia adalah orang yang telah menyelamatkan anak-anaknya dari tumbuh tanpa cinta, yang memberi mereka apa yang tak mampu ia berikan, yang bertahan sendirian selama berbulan-bulan tanpa meminta imbalan apapun. Ia adalah malaikat yang hadir dalam hidup mereka dengan menyamar sebagai petugas kebersihan dan menunjukkan kepada Raka Pratama jalan pulang pada hari-hari. Berikutnya Raka Pratama mulai melakukan perubahan besar dalam rutinitasnya. Ia bangun pukul 6 pagi dan masuk ke kamar anak-anak untuk membangunkan mereka dengan ciuman dan gelitik. Menyiapkan sarapan sederhana namun penuh kasih sementara Raffi Pratama dan Dimas Pratama membantu memasukkan roti ke pemanggang dan mengoleskan selai. Mereka mengobrol tentang mimpi semalam dan rencana di sekolah hari itu. Raka Pratama mengantar keduanya ke sekolah sendiri dan berhenti untuk berbincang dengan para guru. Ingin mengetahui setiap detail perkembangan anak-anaknya. Ia mendapati bahwa Raffi Pratama sangat berbakat dalam seni tetapi kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sementara Dimas Pratama unggul dalam matematika namun terlalu pemalu untuk aktif dalam kegiatan kelompok. Informasi-informasi itu menjadi harta berharga yang ia simpan di hati dan gunakan untuk membantu anak-anaknya berkembang. Ia menyewa guru les bahasa Indonesia untuk Raffi Pratama dan mendaftarkan Dimas Pratama ke kelas teater untuk membantu mengatasi rasa malu. Di tempat kerja Raka Pratama mulai mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada tim manajernya dan belajar mempercayai orang-orang yang memang ia pekerjakan untuk itu. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu hadir di setiap rapat dan tidak perlu menyetujui sendiri setiap keputusan kecil. Perusahaannya tumbuh karena Raka Pratama telah membangun tim yang kompeten.
Dan kini saatnya membiarkan tim itu bekerja sementara ia memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Minggu-minggu pertama terasa sulit karena Raka Pratama telah terbiasa mengendalikan segalanya. Namun perlahan ia mulai rileks dan menyadari bahwa perusahaan tetap berjalan dengan sangat baik meski ia tidak hadir sepanjang waktu. Ia mulai meninggalkan kantor pukul 5 sore dan tiba di rumah pukul 6 ketika Raffi Pratama dan Dimas Pratama sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Ia duduk bersama mereka dan membantu tugas sekolah sambil menyadari bahwa mengajarkan matematika kepada anak-anak berusia 4 tahun jauh lebih menantang daripada menutup kontrak bernilai miliaran rupiah, tetapi juga jauh lebih memuaskan karena setiap kali Raffi Pratama atau Dimas Pratama memahami konsep baru, wajah kecil mereka bersinar dengan cara yang tak ternilai. Pada akhir pekan Raka Pratama mendedikasikan waktunya sepenuhnya untuk anak-anak. Mereka pergi ke taman, kebun binatang, bioskop, pusat perbelanjaan, dan pantai. Raka Pratama menyadari bahwa ia tidak membutuhkan kegiatan mahal atau rumit untuk membuat anak-anaknya bahagia. Yang mereka perlukan hanyalah kehadirannya dan perhatian yang tulus. Suatu sore mereka menghabiskan waktu menerbangkan layang-layang di lapangan dekat rumah. Dan itu menjadi salah satu sore terbaik dalam hidup Raka Pratama. Melihat Raffi Pratama dan Dimas Pratama berlari di lapangan dengan layang-layang berwarna-warni melayang tinggi di langit sambil berteriak kegirangan. Sebuah pemandangan yang terpatri selamanya dalam ingatannya. 2 minggu setelah malam membuat kue itu Raka Pratama menghadiri rapat orang tua murid pertamanya di sekolah. Ia datang 15 menit lebih awal dan duduk di kursi kecil yang terlalu mungil untuk tubuhnya sambil menunggu giliran dipanggil. Ketika namanya disebut, Bu Nabila Putri tersenyum terkejut dan berkata betapa senangnya akhirnya bertemu langsung dengannya karena selama ini selalu Sari Wulandari yang datang ke rapat. Raka Pratama mengangguk dan meminta maaf dengan tulus sambil berjanji akan hadir di setiap pertemuan mulai sekarang. Bu Nabila Putri lalu menceritakan perkembangan Raffi Pratama dan menunjukkan beberapa gambar yang ia buat di kelas seni. Raka Pratama menatap gambar-gambar berupa orangan dan rumah-rumahan itu dengan rasa bangga yang luar biasa. Salah satu gambar memperlihatkan 4 orang bergandengan tangan dengan seekor anjing di sampingnya dan tulisan miring di bawahnya berbunyi, "Keluargaku." Raka Pratama bertanya siapa saja orang-orang dalam gambar itu dan Raffi Pratama menjelaskan bahwa itu adalah dirinya, saudaranya, ayah, dan Tante Sari, serta anjing bernama Biskuit yang akan mereka adopsi. Raka Pratama menahan air mata karena menyadari bahwa hanya dalam 2 minggu ia telah mengubah cara Raffi Pratama memandangnya. Sebelumnya anak itu mungkin bahkan tidak akan memasukkan ayahnya dalam gambar tentang keluarga, dan kini ia berada di tengah bergandengan tangan dengan semua. Raka Pratama meminta izin membawa gambar itu pulang. Lalu meninggalkan rapat dengan kertas itu dilipat rapi di dalam map dan setibanya di rumah langsung membingkainya dan menggantungkannya di dinding ruang kerja agar bisa ia lihat setiap hari. Pada hari Sabtu berikutnya Raka Pratama menepati janjinya dengan membawa Raffi Pratama dan Dimas Pratama ke penampungan hewan. Dan Sari Wulandari ikut bersama karena anak-anak bersikeras bahwa ia harus membantu memilih anggota baru keluarga mereka. Tempat penampungan itu sederhana namun bersih dan tertata rapi, dipenuhi puluhan anjing dengan berbagai ukuran dan warna. Raffi Pratama dan Dimas Pratama berlari dari satu kandang ke kandang lain ingin melihat semuanya. Tetapi ketika sampai di kandang terakhir mereka berhenti bersamaan. Di dalamnya ada seekor anjing campuran berukuran sedang dengan bulu coklat putih dan satu telinga terkulai. Anjing itu berbaring di sudut dengan wajah sedih dan ketika melihat anak-anak ia mengibaskan ekor namun tidak mendekat. "Yang ini?" kata Dimas Pratama sambil menunjuk. "Aku mau yang ini." Setuju Raffi Pratama. Raka Pratama bertanya mengapa tidak melihat anjing lain yang lebih lincah. Tetapi Dimas Pratama menjawab dengan tenang bahwa mereka memilih anjing itu karena ia sedih dan sendirian. Seperti mereka dulu, sekarang mereka tidak lagi sedih dan sendirian maka anjing itu juga tidak akan sendiri. Kata-kata polos itu membuat Raka Pratama terdiam. Petugas penampungan membuka kandang dan anjing itu keluar perlahan. Mencium anak-anak lalu menjilat tangan mereka. Raffi Pratama dan Dimas Pratama berteriak kegirangan. Berlutut dan mengelusnya hingga anjing itu mengibaskan ekor kuat-kuat dan melompat mengelilingi mereka. "Ini namanya Biskuit," kata Raffi Pratama. "Selamat datang di keluarga, Biskuit," tambah Dimas Pratama sambil memeluknya. Raka Pratama menandatangani dokumen adopsi dan mereka keluar membawa Biskuit dengan tali penuntun yang dipegang kedua anak penuh semangat. Di perjalanan mereka singgah ke toko hewan peliharaan membeli tempat tidur, mangkuk makan dan minum, pakan, mainan, bahkan baju lucu yang menurut Dimas Pratama sangat indah.
Setibanya di rumah, Biskuit menjelajahi setiap sudut apartemen lalu meloncat ke sofa seolah sudah lama tinggal di sana. Raffi Pratama dan Dimas Pratama ikut meloncat dan bertiga berdesakan menonton televisi sementara Raka Pratama memotret untuk mengabadikan momen itu. Malam itu ada rapat darurat melalui panggilan video, tetapi untuk pertama kalinya Raka Pratama berkata tegas bahwa ia mempercayai timnya mengambil keputusan karena hari itu adalah hari pertama anjing anak-anaknya di rumah dan ia tidak mau melewatkannya. Ia menutup komputer lalu duduk di lantai bersama anak-anak yang sedang mengajarkan trik pada Biskuit. Yang tentu saja tidak paham apapun namun mengibaskan ekor bahagia karena perhatian. Raka Pratama menghabiskan berjam-jam bermain, tertawa, dan merencanakan masa depan. Sementara Sari Wulandari mengamati dari dapur sambil menyiapkan makan malam dan bersyukur dalam diam karena keberaniannya merawat anak-anak itu akhirnya membawa kebaikan. Sebulan setelah hari di supermarket itu, Ibu Sri Ratna, ibu dari Raka Pratama, datang berkunjung dari Yogyakarta ke Jakarta. Perempuan berusia 70 tahun. Itu jarang bepergian jauh, namun bujukan Raka Pratama membuatnya mau menghabiskan akhir pekan bersama mereka. Ibu Sri Ratna tiba Jumat malam dan terkejut ketika Raka Pratama membuka pintu dengan celemek berlumur saus tomat dan dua anak menggantung di kakinya sambil berkata gembira bahwa mereka sedang membuat pizza. Ibu Sri Ratna menatap tak percaya dan bertanya apakah benar putranya memasak pizza dengan bantuan cucu-cucunya. Raka Pratama tersenyum dan mengajaknya masuk untuk melihat sendiri. Ibu Sri Ratna masuk ke dapur dan melihat meja kerja berantakan dengan tepung berhamburan, potongan keju, irisan tomat, dan zaitun. Raffi Pratama dan Dimas Pratama menodongkan tangan penuh adonan sambil mencoba membentuk pizza dan tertawa ketika adonan robek. "Nenek, ayo bantu kami bikin pizza," teriak Raffi Pratama. "Ini sudah adonan ketiga karena dua sebelumnya sobek," jelas Dimas Pratama. Ibu Sri Ratna menatap Raka Pratama dengan mata berkaca-kaca karena tak pernah melihat putranya seperti itu. Selama ini Raka Pratama selalu serius, fokus, dan berjarak. Ia membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal dan merasa telah berusaha sebaik mungkin. Namun tahu ia gagal mengajarkan arti keluarga dan kasih sayang. Melihat Raka Pratama tertawa membuat pizza bersama cucu-cucunya adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. "Ibu baik-baik saja?" tanya Raka Pratama mendekat. "Iya, Nak. Lebih dari baik, Ibu sedang melihat sebuah keajaiban," jawab Ibu Sri Ratna sambil memeluknya erat. Akhir pekan itu Ibu Sri Ratna menginap di kamar tamu dan ikut dalam setiap momen. Membantu membuat panekuk Sabtu pagi, pergi ke taman melihat cucu-cucu bermain, memberi makan Biskuit, menonton film berdesakan di sofa, membantu memandikan anak-anak dan membacakan cerita sebelum tidur. Minggu malam sebelum kembali ke Yogyakarta, ia duduk di beranda bersama Raka Pratama ketika anak-anak telah terlelap. "Nak, Ibu perlu minta maaf," kata Ibu Sri Ratna sambil menggenggam tangannya. Raka Pratama bertanya, "Mengapa?" Dan Ibu Sri Ratna menjelaskan bahwa ia tak mengajarkan cara menjadi ayah. Karena setelah suaminya meninggal ia bekerja siang malam hingga Raka Pratama tumbuh melihat kerja sebagai satu-satunya bentuk tanggung jawab tanpa belajar keseimbangan. Waktu untuk keluarga, dan cinta yang tak diukur oleh uang. Raka Pratama menenangkan ibunya bahwa ia tak menyalahkan siapapun. Ibu Sri Ratna mengangguk dan berkata yang terpenting adalah Raka Pratama menyadari lebih awal dan masih punya kesempatan. Memutus siklus turun-temurun itu, ia menegaskan bahwa Sari Wulandari adalah berkah yang membuka mata dan harus dihargai. Raka Pratama berjanji akan menjaganya. Ibu Sri Ratna pulang Minggu malam dan percakapan itu terus terngiang berhari-hari hingga Raka Pratama menyadari ketidakhadiran ayah telah menjadi pola lintas generasi dan ia bertekad menghentikannya agar Raffi Pratama dan Dimas Pratama tak tumbuh merasa tak dicintai. 2 bulan setelah sore di supermarket itu Dewi Anggraeni, mantan istri Raka Pratama, menelepon meminta bertemu. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe dekat kantornya dan Raka Pratama mendapati Dewi Anggraeni duduk di sudut meja memainkan cangkir teh dengan gugup. Ia menyapa dan Dewi Anggraeni berterima kasih telah mau bertemu lalu bertanya tentang Raffi Pratama dan Dimas Pratama. Mengaku sudah 3 bulan pergi dan merindukan mereka setiap hari namun takut mengganggu proses adaptasi. Raka Pratama menarik napas dan menjawab bahwa anak-anak baik-baik saja, tumbuh, belajar, bermain, anak-anak yang luar biasa, lalu dengan jujur mengakui bahwa ia tak sanggup lagi hidup dalam rumah yang kosong dengan dirinya yang tak hadir. Ia telah mencoba bertahun-tahun hingga sadar akan hancur bila bertahan 1 hari lagi. "Aku tahu, dan kamu benar ketika memilih pergi, Dewi Anggraeni,"
Aku adalah suami yang buruk dan ayah yang lebih buruk lagi. Tetapi aku benar-benar berubah, kata Raka Pratama, dan akhirnya Dewi Anggraeni menatapnya lalu melihat sesuatu yang berbeda di matanya dan bertanya apa yang telah terjadi. Raka Pratama pun menceritakan semuanya sejak hari ia melihat Sari Wulandari bersama anak-anak di supermarket hingga semua perubahan dalam hidupnya. Tentang kue wortel, tentang malam-malam membacakan cerita, tentang pagi-pagi membuat sarapan bersama, tentang biskuit, tentang segalanya. Dewi Anggraeni mendengarkan dalam diam dan ketika cerita itu selesai air mata mengalir di wajahnya sambil berkata bahwa ia telah menunggu 5 tahun untuk perubahan itu. 5 tahun memohon agar Raka Pratama hadir dan tidak pernah didengar. Dan ironisnya seorang petugas kebersihan justru membuka matanya. Ia mengakui rasa sakit yang menghancurkan hatinya saat melihat anak-anak bahagia bersama orang lain melakukan hal-hal yang seharusnya ia dan Raka Pratama lakukan. Rasa sakit itulah yang akhirnya membangunkannya. Ia mengaku masih mencintai Raka Pratama namun tidak mampu kembali ke kehidupan lama. Raka Pratama menjawab bahwa ia tidak meminta kembali sebagai pasangan. Ia hanya ingin Dewi Anggraeni tahu bahwa ia telah berubah dan anak-anak ini dirawat dengan baik. Lalu memintanya kembali menjadi bagian dari hidup Raffi Pratama dan Dimas Pratama karena mereka merindukannya setiap hari. Dewi Anggraeni menutup wajahnya dan menangis sementara Raka Pratama menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat ia mengusap air mata dan berkata ingin kembali melihat anak-anak dan hadir dalam hidup mereka perlahan agar tidak membingungkan mereka. Raka Pratama menyetujui dan menegaskan bahwa anak-anak membutuhkan ibunya sama seperti membutuhkan dirinya. Mereka sepakat Dewi Anggraeni akan mulai berkunjung setiap hari Minggu dan secara bertahap meningkatkan frekuensinya. Pada minggu berikutnya ketika Raka Pratama memberitahu Raffi Pratama dan Dimas Pratama bahwa ibu mereka akan datang berkunjung, keduanya terdiam sejenak lalu Raffi Pratama bertanya apakah ibu akan tinggal kembali. Raka Pratama menjelaskan dengan lembut bahwa ibu akan datang berkunjung namun tidak tinggal lagi dan mereka tetap bisa menghabiskan waktu bersama. Ketika Dimas Pratama bertanya mengapa ibu pergi, Raka Pratama berlutut dan memegang tangan kecil mereka sambil jujur mengakui bahwa ia terlalu sibuk bekerja dan tidak memberi perhatian. Membuat ibu sangat sedih, namun menegaskan bahwa ibu mencintai mereka sepenuh hati dan kini siap kembali hadir. Raffi Pratama lalu bertanya dengan takut apakah ayah juga akan pergi. Dan Raka Pratama bersumpah tidak akan pernah pergi dan akan selalu ada setiap hari sepanjang hidup mereka. Anak-anak memeluk ayahnya lama sekali. Dan ketika Dewi Anggraeni datang hari itu Raffi Pratama dan Dimas Pratama berlari ke pelukannya. Bertiga menangis dan tertawa bersamaan sementara Raka Pratama mengamati dari kejauhan dengan rasa syukur karena meski pernah menghancurkan segalanya ia masih diberi kesempatan memperbaiki dan memberi anak-anaknya sebuah keluarga. Meski tidak sempurna, bulan-bulan berikutnya membawa rutinitas baru di mana Raffi Pratama dan Dimas Pratama bersama ibu mereka setiap akhir pekan dan pada hari kerja tinggal bersama ayah dan Sari Wulandari. Sementara biskuit menjadi kesayangan semua orang dan tidur setiap malam di kamar anak-anak. Raka Pratama terus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, dan perusahaannya bukan hanya tidak merosot tetapi justru berkembang lebih pesat karena tim yang ia bangun benar-benar kompeten dan kini memiliki otonomi lebih besar dalam mengambil keputusan. Setahun setelah hari di supermarket itu, Raka Pratama sedang berada di ruang tamu menyiapkan presentasi kerja ketika Raffi Pratama berlari masuk sambil membawa selembar kertas dan berkata dengan antusias agar ayah melihat tugas dari gurunya. Raka Pratama mengambil kertas itu dan membacanya dengan suara keras tentang karangan bertema pahlawanku dan alasan memilihnya. Raffi Pratama dengan bangga mengatakan sudah menulis karangannya dan meminta ayah membacakannya. Dalam tulisan itu Raffi Pratama menyebut ayahnya sebagai pahlawan karena meski bekerja keras ia selalu punya waktu untuk bersama dirinya dan adiknya. Membuat panekuk setiap Sabtu, mengajak ke taman, membacakan cerita sebelum tidur, dan mengajarkannya bahwa menjadi pahlawan bukan soal kekuatan super melainkan soal kehadiran. Ia menulis bahwa dulu ia mengira ayahnya tidak menyukainya tetapi Tante Sari mengatakan ayahnya hanya tersesat. Kini ayahnya telah menemukan jalan dan ia merasa memiliki ayah terbaik di dunia. Raka Pratama tak kuasa menahan air mata dan memeluk Raffi Pratama sekuat tenaga. Semua rapat yang pernah terlewat, kontrak-kontrak besar yang pernah ia tutup, dan pencapaian profesional yang ia raih terasa tak berarti dibandingkan kata-kata sederhana dengan tulisan tangan anaknya yang berusia 5 tahun. Selama 49 tahun ia mengira kesuksesan adalah uang di bank dan perusahaan yang kuat.
Tetapi hanya dalam 1 tahun ia belajar bahwa kesuksesan sejati adalah dipanggil pahlawan oleh seorang anak yang hanya ingin ayahnya hadir. Sari Wulandari masuk ruang tamu melihat keduanya berpelukan dan tersenyum dengan senyum orang yang memahami perjalanan panjang mereka. Ia berkata bahwa makan malam hampir siap dan malam itu ada kue wortel sebagai pencuci mulut sambil mengedipkan mata. Raffi Pratama berseru gembira menyebut kue spesial mereka dan Raka Pratama mengulanginya sambil mengangkat anaknya ke dalam pelukan. Lalu berkata dengan lembut bahwa hari ketika ia melihat Raffi Pratama dan Dimas Pratama bersama Tante Sari di supermarket adalah hari yang mengubah hidupnya.